Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, alhamdulillah di bulan yang suci ini Allah pertemukan kita kembali di dalam kesempatan yang sungguh sangat luar biasa dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita amalkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, ada suatu pertanyaan, mengapa Islam menganjurkan umatnya untuk berbisnis atau berwirausaha? Ya. Kalau kita kembali membuka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 10, ya, maka kita akan temukan bagaimana ya Allah menggunakan istilah tijarah, ya, yaitu perniagaan, ya. Yang dimana perniagaan ini sungguh sangat luar biasa, ya, dan memang sudah sering ya didengar di telinga-telinga manusia, ya. Oleh karena itu mari kita simak ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 10 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, ya, apakah kalian mau nih ya saya beritahukan, ya saya kasih tahu atau saya tunjuki, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang apa? Tijarah, ya, sebuah perniagaan, ya, sebuah jual beli, yang dimana perniagaan ini adalah tunjikum min adzabin alim. Perniagaan ini akan menyelamatkan kalian ya dari siksaan yang amat pedih, ya. Sobat muda entrepreneur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan tijarah, perniagaan. Dan ini menunjukkan ya betapa pentingnya sebuah perniagaan, ya, yang nantinya ya para ulama tafsir ya banyak yang menafsirkan yang dimaksud dengan perniagaan ini ya bukan hanya sebatas ya perniagaan jual beli saja, ya seperti yang kita saksikan pada hari ini, ya transaksi suatu barang, tapi lebih dari itu, ya perniagaan ya yang dimana keimanan kita, diri kita, ya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari sini ya bahwasannya perniagaan itu ya sudah familiar, ya sudah terbiasa di telinga ya kalangan manusia, ya khususnya di zaman Rasul ketika wahyu ini turun. Ya maka Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan istilah atau kata tijarah yang artinya perniagaan, ya, atau perdagangan, ya. Sobat muda entrepreneur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mencari ya atau mengkaji kembali hadis-hadis Rasulullah SAW ya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ya beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if, ya, wa fi kullin khair, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman, ya, seorang mukmin yang kuat ya itu lebih baik ya daripada ya, seorang mukmin yang lemah, ya. Kita ulangi ya. Sesungguhnya ya seorang mukmin yang kuat itu ya lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, ya. Meskipun ya di dalam keduanya itu terdapat kebaikan, ya. Para ulama ya mensyarah ya di antara maksud dari al-mu'minud dhaif ini adalah ya orang mukmin ya yang kuat keimanannya, ya, kemudian yang kuat mentalnya, ya, dan masuk juga di dalamnya adalah
yang kuat ekonominya. Ya. Nah, dari ayat dan hadis ini ya, kita dapat simpulkan bahwasanya Islam benar-benar menganjurkan, memotivasi ya umatnya untuk berniaga, ya, untuk berbisnis. Ya, ini dalil dari Al-Quran maupun hadis. Ya. Kemudian kita tanyakan kembali, ya, siapa Nabi terakhir, ya, atau siapa Rasul terakhir, ya, umat Islam? Tentunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana posisi atau bagaimana kehidupan beliau sebelum ya beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul? Beliau ya adalah salah satunya ya yang beliau lakukan ya, aktivitas beliau sehari-hari adalah sebagai pebisnis ya, sebagai pebisnis ya. Beliau berniaga ya. Bagaimana beliau ya dari usia belia, dari usia remaja ya sudah memulai berbisnis ya. Bahkan ya bisnisnya itu nggak tanggung-tanggung, bukan hanya di sekitaran Mekah saja ya. Itu sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke negeri Syam. Ya, bayangkan. Sobat muda, entrepreneur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, bagaimana ya, kita sebagai generasi penerus ya, sebagai umat Islam ya, ketika mendengar ayat dan hadis ini kemudian perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan? Ya. Tolong ya, jangan sekali-kali menelan mentah-mentah ya perkataan ya orang yang sering ya mengatakan sudah ya umat Islam fokus saja beribadah ya. Sudah umat Islam jangan sibuk-sibuk berbisnis. Sudah umat Islam jangan ya tergoda dengan dunia. Jadi mereka ya mendikotomi ya, mereka memisahkan antara dunia dan akhirat. Seakan-akan orang yang berusaha, orang yang berwirausaha, orang yang berbisnis ya, itu dikatakan ya udah orang ini mementingkan dunia, lupa dengan akhirat. Padahal ya sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, kalaulah ya umat Islam berpikir ya dan umat Islam action bekerja untuk mengamalkan ya apa yang sudah diamalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yakinlah ya bahwasannya kita bisa menyaingi pebisnis ya non muslim ya, yang dimana katanya kalau kita beribadah ya kemudian pakaian yang kita kenakan ya ternyata itu adalah buatan non muslim ya, sementara kita beribadah ya, kita sholat ya mengenakan sejadah, mengenakan sarung, mengenakan peci, ternyata hasil produk dari non muslim. Padahal kalau itu bisa dikelola oleh umat Islam luar biasa sungguh ya. Dan kalau umat Islam berpikir dia fokus ya, kemudian dia memiliki semangat yang kuat untuk berbisnis, maka yakinlah ya akan tiba masanya ya kejayaan ya Islam ya dari segi ekonomi ya. Kalau kita lihat ya al faqru ya qarib minal kufr ya. Ya, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kefakiran ya itu lebih dekat kepada kekufuran. Jadi orang fakir ya, orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya apa-apa, ya, itu berbahaya ya. Dikhawatirkan dia akan mudah tergoda ya, sehingga dia bisa ya terjerumus kepada kekufuran ya. Betapa banyak saudara-saudara kita di pedalaman sana ya, mereka yang miskin papa kemudian mudah tergoyahkan dengan satu dus mie instan. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia fakir, kemudian ditolong oleh misionaris. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu mari sobat muda entrepreneur dimanapun kita berada ya, kita semangat, kita sambut seruan Islam ya untuk menggairahkan, menyemangatkan diri kita menjadi pebisnis sukses tentunya insyaallah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.